Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Mangawiyandi Jiduatilu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kullu setiap nafsin jiwa dha'iqatul pasti merasakan al-mauti kematian. Wa innama dan hanya saja tuwaffawna disempurnakan ujurakum pahala kalian yaumal qiyamah pada hari kiamat. Faman maka siapa yang zuhziha dijauhkan anin nar dari neraka wa udkhila dan dimasukkan al jannata ke surga faqad maka sungguh faza dia bahagia, dia beruntung. Wa ma dan tidaklah al hayatud dunya kehidupan dunia illa mata'ul ghurur kecuali kesenangan yang menipu. Ayat ini masih erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya terkait kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Banyak yang meninggal lalu dicibir oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Buat ngilu perang atuh cenah jadi paeh cenah gitu. Udah jatuh kemudian dihina, dilelewe. Maka ayat ini menegaskan semua orang pasti akan mati. Mau ikut perang atau tidak perang pasti akan mati. Cuma bagaimana matinya itu yang paling penting. Maka dari itu dengan ayat-ayat ini kaum muslimin bangkit lagi semangatnya. Gak apa-apa mati. Cuma bagaimana matinya. Orang yang meninggal dunia dalam fisabilillah tentu pahalanya besar. Makanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahkan dalam konteks saat itu sudah berjihad, sudah berjuang tapi masih miskin, masih sengsara. Orang kafir masih jaya ya. Belum zaman Fatu Makkah kan ayat-ayat ini. Jadi udah perang banyak yang meninggal, miskin, sengsara, ripuh lah pokoknya. Maka ayat ini menenangkan. Ya, yang namanya perjuangan jangan dilihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Tatong mukuraina juga rame di PSSI ningali hasil we. Tapi lihat prosesnya. Dan proses itu yang akan dihargai oleh Allah. Kalaupun masih miskin, masih sengsara, masih kalah, keun da pahala memunang. Ya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kenapa ini udah berjuang, capek, lelah kok belum terasa? Ya nanti itu udah terasa nama yaumal qiyamah pada hari kiamat. Nah nanti pada hari kiamat itu baru nyata, baru jelas siapa yang bahagia, siapa yang rugi. Faman zuhziha 'anil nar yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannah yang dimasukkan ke surga faqad faza. Nah itu yang beruntung. Jadi ukurannya bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Ukuran orang-orang yang sekarang bahagia di dunia kan kemungkinan besar kalau hidupnya foya-foya nanti masuk neraka. Enggak bahagia yang begitu, jangan tertipu.
Maka dari itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya menipu, kesenangan yang menipu. Lihat orang-orang kaya mewah-mewahan, poya-poya, meuli motor wae samiliar. Nipu teteh tongkat tipu. Tidak senang. Ripuh we nu aya. Yang senang itu nanti di akhirat ketika dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga. Meski di dunia sakit, meski di dunia ripuh ya, susah, miskin, kalah, keun we nu penting nanti di akhirat dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga. Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang ibu yang anaknya meninggal dunia, belum perang nama, baru latihan panah, katemak, ya, mulai namanya katemaku pistol, teka aja sampai meninggal. Maka ibunya nanya, anakku nanti masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga cenah duka ada apa acan perang naoge ya. Ini baru latihan perang udah ketembak sesama muslim meninggal dunia. Kalau masuk neraka cenah aku akan menangis terus sampai aku mati saking sedihnya. Maka Nabi SAW menjelaskan maudi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat senjata di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Meski belum perang, baru latihan perang, baru nyiapkan senjata, udah terbunuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya teh alam dunianya saenan pangbungharnes cenah saya si Jeff Bezos nya pamajikanna gonta ganti hancur rumah tanggana. Dia atau si Elon Musk itu nggak ada apa-apanya dibanding seorang yang berjihad di jalan Allah, meski itu baru persiapan. Lalu dia meninggal dalam kondisi itu, dia akan mendapatkan kesenangan lebih baik daripada orang yang paling kaya di dunia. Ini pengajaran terkait ayat ini Imam Ibnu Katsir, karena kemudian Nabi menjelaskan iqra'u in syi'tum faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Nabi menjawab masuk surga, bahkan masuk surganya juga wah nikmat, lebih nikmat daripada orang yang paling kaya di dunia. Ibu itu pun kemudian menangis karena sedih, karena dia anak satu-satunya laki-laki, Tongboro jihadnya meninggal biasa saja pasti sedih. Dan dengan hadis ini ibu itu disadarkan kenapa harus sedih, kan setiap orang pasti bakal mati. Kenapa harus sedih? Kan kalau orang matinya jelas dalam fisabilillah masuk surga, jadi harusnya bahagia begitu. Ibu itu pun kemudian jadi bahagia. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mencelupkan telunjuknya ke danau atau ke sungai ya al-Yammi, dan diangkat lagi ya. Lalu kata Nabi, wallahi mad dunya fil akhirah, demi Allah perbandingan dunia dibanding akhirat illa kama yaghmisu ahadukum isba'u fil yammi, kecuali seperti telunjuk yang dimasukkan tadi ke danau, ke sungai, lalu diangkat lagi, fal yandur bima tarji'u ilai, tingali cenah air yang nyesa di telunjuk itu taeta dunia. Akhirat itu air sungai. Pak kali-kali pakai muka Pangandaran asup benda nya curug angkat. Nah dunia teh itu nu sakecelak
nuku urang diperjuangkeun ti isuk jedor tapi sore jeder teh eta nu sakeut celak. Sisanya itu akhirat itu yang lautan luas itu. Maka katibu pisan ban, kalau orang hanya untuk mengejar yang satu tetes, teu satetes merenya nyangkerung di dieu mah teu sakecelak-kecelak aja. Mengorbankan segalanya, tenaga, banting tulang, peras, keringat, napikeun ka pasea, saling dadat, saling hina, ya, saling fitnah. Tapi untuk akhirat yang luas ngedul haroream, nah itu katipu ya. Orang-orang yang tertipu. Makanya kata Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur ya. Apa yang kita sodakohkan tidak lebih kita prioritaskan dibanding apa yang kita simpan taetan kataripu teh ya. Makanya Nabi SAW sering bilang, laisal ghina an kasratil aurad walakinnal ghina ghinan nafs. Yang kaya itu bukan yang banyak hartanya, eta nu banyak hartana sakit celak. Yang kaya itu yang banyak sedekahnya, yang kaya hatinya, kaya hati karena banyak berderma. Geus teu butuh kana harta, sumbangkeun we bro-bro. Jadi kalau masih ada asumsi di kita pingin nambah lagi, pingin nyimpen lagi buat hari tua, hari ba'da tua teu di pikiran. Ya geus tua teu di pikiran. Itu nu kataripu ya. Mereka berjuang menumpuk-numpuk harta yang cuma setetes air. Tapi air di lautan yang seharusnya dia raih lewat sodakoh hari-hari. Nah ini kataripu ya. Makanya Nabi SAW mempraktikannya sendiri, juga para sahabat. Banyak mereka yang kaya, Nabi juga kaya, tetapi kekayaannya banyak untuk disumbangkan, disodakohkan, berbagi dengan fakir miskin. Itu karena Nabi tidak tertipu, para sahabat tidak tertipu. Beda dengan kebanyakan dari kita, katararipu. Termasuk ya arijang lelajo Persib, wah gogorowokan nepi jam 11 oge. Lain teu meunang, da abdi ge resep. Ngan arijang tahajud, wah boro-boro salat subuh ge kaburangan. Tah eta nu katararipu nu kitu teh. Lamun Persibna meunang jeung keok deui. Keur keok sumanget, arijang tahajud leuleus. Katararipu unggul. Komo salat subuhna eueuh jeung tara aya deui. Cenah biasana mah keur online tah dengekeun. Tong katipu nya ku kasenangan dunya. Kemudian ayat berikutnya, la tublawunna fi amwalikum. Kalian pasti akan diuji dalam hal harta kalian. Semua pasti akan pernah merasakan miskin. Najan orang kaya sekalipun, ngan meureun standar miskin nu beunghar jeung urang beda ya. Standar miskin nu beunghar teh beunghar urang. Saya pernah nanya ya seorang yang kaya, gimana sekarang, wah cenah keripu ribu kumo ya kan, pekerjaannya udah hilang, usahanya udah gulung tikar, dia sedang banyak utang, tapi imana lebih gede ti anak, mobil boga gitu. Teh ribu keur maneh nama nu kitu teh. Keur urang pan kitu teh senang. Tapi itulah ujian. Jadi kita jangan silau melihat orang kaya wah senang sarua nu beunghar ge ripuna. La tublawunna fi amwalikum. Pancek pembantu si Raffi Ahmad, ya Raffi Ahmad banyak uangnya tapi juga banyak hutangnya. Ribu teh. Amerika banyak hartanya tapi paling besar utangnya. Cina paling besar utangnya. Salam dunia, negara Cina, negara Amerika. Wa anfusikum, juga diri-diri kalian. Apa diuji dalam diri itu? Disakiti, ya ditinggal mati, penyakit, ya perang. Wala tasma'un, dan kalian pasti akan mendengar
minal ladzina utul kitab, dari orang-orang diberi kitab min qablikum sebelum kalian, maksudnya orang Yahudi dan Kristen, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang musyrik, adzan katsira, sakit hati, disakiti, bukan sakit hati saja, disakiti fisik, diteror, katsiron banyak, bukan sedikit, sering, ya. Sok ayeuna urang Bandungan, dunia perpolitikan, dunia perekonomian di Indonesia kan pika nyeri hati unggul, ya. Bandungan berita ieu pika nyeri hati unggul, semuanya menghina, semuanya merendahkan, ya. Jangan menuntut hukuman mati atuh cenah buat hawe teh. Nanti dimarahi dunia internasional, pan teh pika nyeri hati. Apalagi bagi keluarga yang anak-anaknya diperkosa. Mantap omongkeun tok sia mun anak mana diperkosa, maneh dek kumaha gitu. Ajaran atuh teh budak mana perkosa gitu. Tidak berperi kemanusiaan, pika nyeri hati, dan itu merendahkan hukum Islam. Tegakkan cenayo undang-undang pencegahan kekerasan seksual, sok kera ngobrol dengan orang-orang PKS, ya, atau dulu Dr. Henry Solahuddin ketika diundang di P3 membahas itu draft undang-undang pencegahan kekerasan seksual, ngaduh jadi perdebatan yang tidak ada akhirnya, karena di P3 udah terbagi dua kata beliau. Setengahna ketika rampung masih kuat Islamna, ya. Jangan sampai disahkan karena ini sama legalisasi zina. Setengahna deui ketika rarota geus liberal. Wah, paras ya. Dulu teh pikeun nyeri hati ya. Obrolan-obrolan perdebatan dalam musyawarah itu banyak yang menyakitkan hati, ya, dalam konteks perpolitikan, dalam konteks perekonomian duniawi itu banyak yang menyakitkan hati. Dan ini dialami oleh Nabi sendiri ketika ini sebelum masa perang Badar, belum tampak orang munafik, ya. Nanti udah menang perang Badar baru ada orang munafik. Nabi SAW bersama para sahabat datang ke majelis Sakifah Bani Sa'idah untuk menemui kaum Ansor, ya, yang pimpinannya Sa'ad bin Ubadah. Saya lupa lagi ini Aus Khosrajnya, ya. Karena ayat jadi Sa'ad bin Mu'adz, ya, antara Aus dan Khosraj. Nah, ketika datang ke majelis itu, fi akhlatun minal muslimin wal musyrikin, abadatil authan wal yahud wal muslimin. Ada orang Islam, ada orang musyrik penyembah berhala, ada orang Yahudi, ya, Yahudi kan ahli kitab. Dan termasuk di sana ada Abdullah bin Rawaha, ada juga Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Rawaha kan sahabat yang gugur di medan perang Mu'tah melawan Romawi sebagai komandan perang. Lalu kemudian Nabi salam kepada majelis itu. Ini jadi dalil boleh salam ke satu majelis yang di sana ada orang kafir asal ada orang Islam. Jika boleh teh cenah salam di DPR, di rapat RW menang da pasti orang Islam mana janaya orang Kristen oke. Lalu kemudian Nabi berdiri, kemudian membacakan ayat-ayat Quran, mengajak kaum orang-orang yang masih kafir ke dalam Islam. Di riungan itu tiba-tiba Abdullah bin Ubay ngomong, ayyuhal mar'u, hei ceneta jelema gitu, tinggal menyebut nama. Innahu la ahsana mimma taqul, jelek sekali yang kamu omongkan. Apa-apa tuh kamu ngomong apa? Ini Abdullah bin Ubaynya belum jadi munafik, masih terang-terangan. In kana haqqan, kalau memang benar yang kamu bacakan itu, fala tu'dzina fi majalisina, jangan mengganggu kami, ini kami sedang bermajlis. Aganggu wae. Irji ila rolik, sana pulang ke kampung kamu, ke RW kamu gitu. Faman ja'aka faksus alaih, tunggu aja yang datang ke kamu baru bacakan, enggak usah datang ke sini. Kan pikannya datang bayangkeun, ini usah dek pengajian datang, pengajian dicarekan ku jam naon cenah ka dia itu balik gitu.
kurang ajar. Lalu kemudian nggak cukup begitu, kata Abdullah bin Ubay, tuh cenah keledai kamu bau, bawa sana aja, bau cenah gitu. Sampai kemudian para sahabat tersinggung, mereka kemudian memarahi balik Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya sampai para omong, sampai di sini saling melemparkan sendal, sepatu, wah pabukat lah gitu. Cuma nggak saling bunuh. Nabi SAW pun yukhfidu mata, jangan berantemnya. Jika pelatih ngadamikeun pemain bola nu para rasea ofisial, wah Nabi menenangkan para sahabat. Sudah tenang, lalu kemudian Nabi menemui Sa'ad bin Ubadah, yang akan beliau temui tokoh Madinah yang dari kaum Aus itu. Ya Sa'du wa Sa'ad alam, ya Sa'du wa Sa'ad alam tasma ila ma qala Abu Hubab. Kamu tadi mendengar apa yang diomongkan Abu Hubab? Nabi teh curhat. Yang dimaksud Abu Hubab itu Abdullah bin Ubay. Qala kadza wa kadza. Kok ngomongnya begitu? Bukan nyeri hatiun. Lalu kemudian kata Sa'ad, ya Rasulullah, u'fu anhu wasfah anhu. Udahlah Rasul, maafkan saja, abaikan saja EGPW Rasul. Nah kemudian turunlah diantaranya ayat ini. Tapi catatannya, kata para ulama, ayat ini berlaku di masa awal. Nanti di masa berikutnya sesudah perang Badar, sesudah perang Uhud, di mana Nabi SAW memegang kendali, maka orang-orang yang menghina Nabi SAW itu hukumannya hukuman mati. Ya, seperti yang kemarin dijelaskan. Ayah orang Yahudi moyok Nabi, tampilnya ku Abu Bakar, begitu. Ya, jadi ayat-ayat yang menyuruh sabar ketika disakiti itu kontekstual, ya. Tergantung situasi, situasional. Kalau umat Islamnya minoritas, tidak berkuasa, sabar. Tapi kalau umat Islam berkuasa, jangan sabar diam. Udahlah, cenah sabar. Ketika si Ahok ngomong begitu, udahlah, umat Islam jangan jadi pemarah. Umat Islam harus mengendalikan hati. Gandeng. Ya. Ini kan cenah ayatnya, sing anggeus maca Quran. Justru umat Islam disuruh untuk melawan, termasuk di ayat yang kemarin. Dengan adanya ayat yang kemarin, laqad sami'allahu qaulal ladzina yaquluna innallaha faqir wa nahnu aghnia. Itu ayat menegaskan mun aya nu kitu tampilin we. Ya, bahkan kalaupun harus dibunuh, bunuh halal. Ya, hadisnya sudah kita sampaikan kemarin. Dan di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan demikian. Wa kana an-nabiyyu ta'awwalu fil 'afwi ma amarallahu bih hatta adzinallahu lahu fihim, sampai Allah memberikan izin untuk bersikap keras, bersikap tegas. Nah, ketika Allah memberikan izin, diperangi, dihukum, dipukul, disiksa, itu ada hukumannya tergantung kadar menyakitkan hatinya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar dan takwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sungguh itu termasuk urusan yang paling kuat, yang paling mantap. Ayat ini tidak kemudian berarti dinasakh, tidak berlaku, masih berlaku, cuma situasional. Hanya memang baik itu kita dalam kondisi berkuasa bisa menghukum atau tidak, sabar nama tetap berlaku. Sabar dan takwa nama tetap berlaku. Dan di sini Imam Ibnu Katsir memberikan catatan penutup. Fakana man qoma bihaqqin au amara bima'ruf au naha an munkar fala budda an yu'dzah. Siapa saja yang konsisten dalam hak, amar ma'ruf, nahi munkar, pasti disakiti.
Jadi urang tong ngimpi abdi teh cenah ini sedang mengabdi di masjid, sedang mengabdi di jalan Allah. Kok cenah meni dinya nyeri kieu? Da kabeh pasti ngalaman. Ya, Nabi saja mengalami. Fama lahu dawa illa sabru fillah. Tidak ada obatnya kecuali sabar. Jadi lamun urang dinya nyeri, tong hayang bebas tina dinya nyeri da moal mungkin bisa. Nah, cara bebas dari disakiti hati itu adalah dengan sabar. Wal isti'anatu billah, memohon perlindungan kepada Allah, warruju' ilallah, dan kembali kepada Allah. Ini yang sudah sering kita bahas di ayat-ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Enggak ada lagi obat bagi kita yang disakiti ketika diuji dalam harta, dalam diri, selain sabar. Itu yang bisa menguatkan. Inna dzalika min azmil umur. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.